Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara, kita bertemu kembali berbincang-bincang berkaitan dengan masih seputaran perbandingan agama, ya. Kali ini hal yang kita bicarakan dan kita diskusikan serta kita kritisi hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tentang penyaliban Yesus, ya, yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen bahwasanya Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai bentuk pengorbanan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Itu keyakinan yang tertanam dalam diri saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Namun di balik itu semua, saudara sekalian, ada hal-hal yang kita tangkap, yang dapat ditangkap berkaitan dengan peristiwa penyaliban tersebut. Ya. Hal ini tentunya kita bisa melihat nanti dari ayat yang berkaitan tentang peristiwa penyaliban itu sendiri. Ada hal-hal yang perlu kita, kalau menurut saya perlu dikritisi dan perlu ditinjau kembali tentang kebenaran statement ataupun asumsi bahwasanya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang mati di kayu salib. Jadi arahnya ke sana, saudara. Benarkah itu suatu kemuliaan, kematian Yesus itu suatu pengorbanan untuk menyelamatkan manusia, atau seperti apa? Kalau di dalam agama Islam, ya, kita tidak sudah tidak meragukan lagi bahwasanya Yesus ataupun Nabi Isa itu bukan tersalibkan, dia tidak mati di kayu salib. Hal ini Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Di dalam 157 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yaqina. Itu yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 157. Yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula meyakini bahwa yang mereka bunuh ialah Isa itu sendiri. Saudara sekalian, ayat ini jelas mengatakan, pertama, Allah mengabarkan kepada kita semua, tentunya baik yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen, tentang peristiwa penyaliban Yesus atau Isa itu sendiri. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya asumsi yang tertanam di dalam teologinya saudara kita yang beragama Kristen, bahwasanya Yesus mati di kayu salib, dan mati itu bertujuan untuk menyelamatkan manusia sebagai penebus dosa manusia. Ya, itu ironi, ya. Manusia yang berbuat dosa, tapi Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia yang berbuat dosa. Itu perlu peninjauan kembali memang, dan perlu kalau begitu kenapa harus dibuat dosa itu kalau memang pada akhirnya manusia itu akan diselamatkan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan yang membuat manusia
Lalu Tuhan yang menyengadakan dosa itu untuk pilihan untuk manusia, lalu Tuhan juga yang menyelamatkan manusia. Saya rasa itu perlu dipikirkan dan ditinjau ulang. Benarkah Tuhan itu mengorbankan dirinya untuk mengampuni, menebus dosa manusia? Bukankah kalau dia Tuhan, mestinya cukup dengan udah dimaafkan saja, selesai urusan. Tidak perlu dia turun ke bumi dengan mengorbankan dirinya. Nah, itu berkaitan dengan pengorbanan itu. Terus, kalau seandainya kita berkaca di dalam dengan ayat ini, surat An-Nisa 157, pernyataan dengan tegas Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Tidak dibunuh Isa itu dan tidak disalib. Ya, bahkan Allah angkat. Isa itu diangkat, Yesus diangkat oleh Allah ke surga. Ya. Dan di dalam ayat ini dikatakan sesungguhnya mereka berselisih paham, mereka sendiri ragu tentang siapa yang dibunuh itu. Karena memang pada dasarnya yang dibunuh itu bukan Isa atau bukan Yesus alaihissalam, ya. Tetapi orang yang diserupakan, ya, diserupakan seperti Yesus begitu. Sehingga mereka menyangka itu Yesus yang disalib, padahal tidak. Nah, itu konteksnya dalam Islam. Diperkuat hal ayat ini dengan surat An-Nisa ayat 158. Bunyinya, barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakimah. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Justru Yesus itu diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah oleh tangan-tangan tangan-tangan kafir yang ingin membunuh Yesus. Ya, ini dalam hal ini tentu raja atau bala tentara kerajaan Romawi. Ya. Kenapa dia harus dibunuh? Ya karena dia membawa ajaran yang sangat bertentangan dengan keyakinan bangsa Romawi waktu itu. Ya. Dia mengaku sebagai raja Yahudi dan itu diperangi oleh kerajaan Romawi pada waktu itu. Ya. Yang Romawi itu sendiri adalah para penyembah paganisme, para penyembah berhala, sementara Isa atau Yesus datang membawa tauhid. Ya, nanti kita berbicara tentang tauhidnya Nabi Isa atau Yesus. Yesus mengajarkan tauhid. Ya. Nah, itu yang ditentang sehingga itu membahayakan oleh bangsa Romawi sehingga harus dibunuh dia. Nah, begitu. Itu salah satu alasan dia kenapa harus dibunuh. Nah, ini perspektifnya Islam terhadap peristiwa penyaliban Yesus. Bahwasanya Yesus tidak disalib, tidak dibunuh, akan tetapi justru Allah selamatkan. Allah menyelamatkannya. Adapun orang yang disalib, di dalam perspektif Islam, dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158 ini, adalah muridnya yang diserupakan. Pendapat terbanyak yang mengatakan siapa orangnya yang disalib itu, pendapat terbanyak mengatakan adalah Yudas Iskariot, yang dia adalah seorang pengkhianat untuk salah satu murid Yesus, tapi dia pengkhianat demi untuk mendapatkan keuntungan sedikit dari kerajaan Romawi, ya, dari kekaisaran Romawi, sehingga dia mencoba menjebak Yesus untuk disalib, begitu saudara. Namun yang perlu kita tindak lanjuti adalah dalam peristiwa penyaliban itu yang tertuang di dalam surat Matius pasal 27 ayat 46 dan Matius pasal 27 ayat 26 dan 31. Ini yang perlu dikritisi dan perlu kita tinjau ulang. Saya mungkin memulai dari Matius pasal 27 ayat 26 dan 31-nya. Ya. Bunyi ayat itu begini, kita pelan-pelan coba untuk mengkritisinya. Ini ada beberapa yang saya kasih bold dengan warna merah tulisan hitamnya. Ya. Di dalam ayat 26 dikatakan begini. Lalu Pontius Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya. Nah, Yesus disesahnya artinya itu disiksa, dicambuk, lalu diserahkan untuk disalib. Saudara sekalian,
Kalau memang Yesus itu sebagai Tuhan Juru Selamat, dan memang tujuannya disalib itu untuk menebus, tujuannya datang ke manusia merubah bentuknya sebagai Yesus, sebagai anak Tuhan, Juru Selamat, kenapa dia harus disiksa? Harusnya cukup menyerahkan diri saja. Yesus itu menyerahkan diri, mengatakan memang saya datang untuk menebus dosa manusia di kayu salib. Dan tidak harus melarikan diri dan tidak harus mengadakan perlawanan. Perlu kita ketahui, saudara, Yesus ini sebelum tertangkap, dia jadi buron. Begitu kisahnya. Dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Nah, kalau memang tujuan dia turun ke dunia ini untuk disalib, kenapa dia harus lari ketika dikejar, ketika akan disalib? Begitu. Itu pertanyaannya. Dan di situ Yesus disesah. Disesah ini dicambuk gitu loh. Disiksa. Sebegitu hinanyakah Yesus sebagai Tuhan, sehingga harus disiksa terlebih dahulu sebelum dia dikurbankan. Jadi, di mana sisi kredibilitas dan kualitasnya Yesus, derajat harkat martabatnya sebagai Tuhan, harus disiksa oleh oleh ciptaannya sendiri yang bernama manusia. Sungguh biadab kalau begitu ada manusia yang menyiksa Tuhan. Ya, sungguh tidak masuk akal Tuhan bisa disiksa oleh manusia yang notabene adalah itu ciptaannya sendiri. Nah, itu yang pertama. Ya. Lalu Yesus disilahkan untuk disalib. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri itu membawa Yesus ke gedung pengadilan. Nah, untuk apa dia diadili? Pertanyaannya kembali, untuk apa dia diadili? Bukankah dia tujuannya didatangkan untuk menyelamatkan dosa manusia? Kok malah diadili? Seharusnya logikanya, saudara sekalian, para tentara serdadu Romawi ini berterima kasih karena dosa mereka akan ditebus, dosa mereka akan diselamatkan, mereka akan diselamatkan oleh Yesus. Tapi ironinya malah diadili. Jadi, benarkah Yesus itu untuk menebus dosa manusia? Dengan pengadilan itu kan konotasinya adalah kalau orang melakukan suatu kesalahan atau berbuat salah, maka siap untuk diadili, masuk kepada pengadilan, siap menerima hukuman dan siap sanksi. Ini artinya ada sesuatu hal yang tidak benar dalam pernyataan Yesus itu sebagai juru selamat atau menyelamatkan. Kalau orang yang menyelamatkan terus diadili, itu suatu kejanggalan. Justru harusnya kalau dia menyelamatkan berterima kasih, diselamatkan, dosanya itu terhapuskan. Begitu seharusnya. Bukan diadili. Kita lanjut. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekelilingnya. Ingat, sudah diadili, jadi seluruh pasukan untuk mengawal Yesus itu. Supaya dia tidak lari lagi itu. Akan lucu. Diadili dan dikawal. Harusnya udah cukup berterima kasih malah. Dia tidak perlu dikawal sedemikian rupa seketat itu. Karena Yesus kan tujuannya untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia. Jadi ada hal-hal yang tidak masuk akal di dalam hal ini gitu. Lalu mereka menanggalkan pakaiannya dan mengganti jubahnya dengan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Saudara sekalian, ini lagi menyiksa dengan ikatan duri di atas kepala Yesus. Ya, ikatan anyaman mahkota duri. Itu penyiksaan. Penyiksaan. Sekali lagi, penyiksaan terhadap seseorang itu membunuh secara diam-diam, secara perlahan-lahan. Bukan diam-diam, tapi perlahan-lahan. Agar tidak serta-merta mati. Supaya darah yang ada di otak itu, perlahan-lahan mengalir dari kepalanya. Dan itu pembunuhan itu sangat sadis begitu. Dan perlahan-lahan matinya Yesus itu, apalagi dengan tertancap tangan dipaku, kaki dipaku di kayu salib. Orang yang mati dengan kondisi itu matinya sangat tersiksa dan matinya pelan-pelan atau perlahan-lahan. Jadi tidak serta dibunuh
Tidak serta-merta dia mati. Biar Yesus merasakan betapa sakitnya siksaan itu. Logikanya, saudara sekalian, ini manusia biadabnya menyiksa Tuhan seperti ini. Dan seperti itu kenapa diyakini juga sebagai peristiwa yang menyelamatkan jiwa manusia. Harusnya berterima kasih, cukup berterima kasih. Sekali lagi dikatakan, harusnya berterima kasih. Ini bukan malah disiksa. Ini kan begitu, Yesus dinistakan kedudukannya sebagai Tuhan oleh manusia. Ini menceritakan suatu penistaan, penghinaan terhadap Tuhan. Lalu ayat ini berikutnya, kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Tuhan diolok-olokkan, Tuhan diejek. Suatu kurang ajar ini. Kita mengolok-olok sesama manusia saja begitu tidak baik begitu. Kurang ajar. Ini Tuhan diolok-olok. Nah, kan apakah mereka tidak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan? Tentu pasti tahu. Dan Yesus bisa saja mengatakan bahwasanya dia itu Tuhan sebagai penebus, pengganti dan penyelamat, juru selamat. Tapi kenapa diejek? Gitu. Mereka meludahi, di situ ditulis. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulnya ke kepalanya. Coba. Sudahlah disiksa, dicambuk, kemudian diadili, diikat anyaman duri di kepalanya, diolok-olok, diejek, kemudian diludahi, kemudian dipukul kepalanya. Ya, saya paham keyakinan umat Kristen meyakini bahwa penyiksaan ini adalah penyiksaan Yesus terhadap unsur kemanusiaannya. Tapi terlepas dari itu, saudara sekalian, ini suatu penistaan terhadap Tuhan. Penistaan terhadap sosok sebagai Tuhan. Maka tumbuh pertanyaannya, benarkah Yesus ini Tuhan? Sebegitu hinanya dia di mata para tentara, bala tentaranya Romawi ini. Sehingga dia mudah diejek, disiksa, diolok-olokkan, diadili, ya, bahkan disalib, dipenteng, dipaku, ya. Sesudah mengolok-olokkan itu, kemudian dibawa keluar untuk disalib. Bayangkan, saudara. Yesus tidak berdaya. Yesus tidak berdaya dengan perlakuan tentara Romawi. Dan tidak itu saja. Kita lihat di Matius pasal 27 ayat 48. Apa kata Yesus setelah dia di kayu salib? Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini lucu lagi. Dia Tuhan. Dia diyakini sebagai Tuhan 100% dan manusia 100%. Tapi saat disalib, dia teriak memanggil Tuhan lagi. Kalau Yesus itu Tuhan, lalu Tuhan mana lagi yang dia panggil? Berarti ada Tuhan yang lain selain dari dia itu. Sementara banyak ayatnya yang mengatakan, nanti kita bicara tentang tauhid perspektif Alkitab itu. Di dalam Alkitab itu banyak ayat mengatakan tidak ada Tuhan yang lain selain daripada dia. Nah, sekarang buktinya Yesus memanggil Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Kemana unsur ketuhanannya Yesus pada saat itu? Kenapa dia harus memanggil Allah dan meminta pertolongan kepada Allah? Kalau memang dia tujuannya untuk dikorbankan, kenapa dia harus meronta dan harus minta tolong? Harusnya dia pasrah saja dikorbankan. Kalau memang tujuannya untuk dikorbankan sebagai penebus dosa manusia. Tapi tidak, dalam hal ini Yesus meronta. Yesus teriak minta tolong, minta bantuan. Bayangkan Tuhan tidak berdaya ketika disalib. Artinya, kualitas kredibilitas Yesus sebagai Tuhan itu diragukan. Nggak mungkin Tuhan itu tidak berdaya dengan disalib, itu tidak mungkin. Cukup dia mudah saja, harusnya kalau sebagai Tuhan itu mudah saja buat dia untuk menyelamatkan dirinya. Dan kenapa dia harus minta tolong lagi kepada Tuhan yang lain? Bukankah dia yang Tuhan? Lalu Tuhan mana lagi yang harus dia mintai tolong? Dalam hal ini tentu memberikan makna bahwasanya, pertama, Yesus dan Allah tidak menyatu. Yesus pribadi satu dan Allah pribadi yang lain. Dan dia tidak
Tuhan 100% dan tidak manusia, dan dia hanya manusia 100%. Saya ulangi, dia tidak Tuhan 100% dan dia hanya manusia 100%. Wajar kalau ketika dia disalib tidak berdaya, tidak mampu menyelamatkan diri, dan wajar kalau dia tuh teriak minta tolong kepada Allah. Karena memang dia manusia yang tidak berdaya. Ini dia bukan Tuhan. Dia tidak kredibilitas dia sebagai Tuhan tidak pantas untuk diakui, begitu loh. Karena memang dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Unsur ketuhanannya pada saat itu dibuktikan tidak ada sama sekali. Ya, jadi hanya unsur manusia saja, karena memang Yesus manusia 100% dan tidak ada unsur Tuhan. Hal ini perlu dipahami dan diyakini oleh kita semua. Kisah penyaliban ini justru memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan, tetapi dia hanya seorang utusan Allah. Dia seorang manusia biasa yang disalib oleh bala tentaranya Romawi, walaupun yang disalib itu bukan Yesus. Tapi kisah ini menunjukkan kalaulah Yesus itu disalib, menunjukkan kelemahan kedudukannya sebagai Tuhan. Demikian saudara, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga dapat kita mengambil ibrah dan pelajaran dari penyampaian ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.